Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Afendriani Pratama Udin dengan NIM 1909010022. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai bagaimana cara mendiagnosis dari bakteri-bakteri seperti bakteri E. coli, ada Klebsiella, dan juga ada bakteri Salmonella. Nah, langsung saja yang pertama itu ada bakteri Klebsiella. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa bakteri Klebsiella itu merupakan bakteri gram negatif. Dia itu berbentuk batang pendek, memiliki ukuran 0,5 sampai 1,5 dikali 1,2 mikrometer. Bakteri ini memiliki kapsul tetapi tidak membentuk spora. Nah, Klebsiella tidak memiliki flagel. Terus spesies Klebsiella menunjukkan pertumbuhan yang mukoid, kapsul polisakarida yang besar, dan tidak motil atau tidak dapat bergerak. Nah, untuk mendiagnosa Klebsiella sendiri itu terdapat 3 cara, yaitu teknik pertama yang digunakan merupakan teknik kultur. Nah, di sini spesimen didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Lalu dilakukan dengan cara mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella, lalu dikultur pada media biakan agar selektif bakteri gram negatif, seperti Mexicanthus agar dan Emba. Lalu diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius selama 1-2 hari. Koloni yang timbul diamati dan dianalisis. Hasil positif menunjukkan adanya bakteri berwarna merah muda. Yang kedua ada tes serologis. Nah, bakteria Klebsiella yang telah dikultur tadi dianalisis untuk mengetahui kadar antibodi antikapsular polisakarid atau CPS itu menggunakan ELISA. Nah, pasien yang terinfeksi itu mengekspresikan serotype antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Selanjutnya ada teknik molekular dengan PCR ELISA. Nah, PCR ELISA ini dikenal sebagai metode yang akurat dan cepat untuk mendeteksi agen infeksi dan oleh karena itu dapat digunakan sebagai pengganti yang sesuai untuk semua aspek. Karena metode ini cukup sensitif, spesifik, dan cepat untuk mendeteksi strain dari Klebsiella. Lalu yang berikutnya ada Salmonella. Nah, Salmonella itu secara morfologik yaitu besar kolinya itu rata-rata 2-4 mm. Dia itu tidak membentuk spora, tidak berkapsul, bersifat anaerob fakultatif, dia juga bersifat motil atau dapat bergerak. Lalu pada pewarnaan gram, dia itu bersifat gram negatif. Nah, untuk mendiagnosa Salmonella sendiri itu terdapat 2 cara, yaitu yang pertama, metode diagnosis isolasi dan identifikasi Salmonella secara bakteriologik. Nah, diagnosis dapat dilakukan melalui kultur darah pada hewan dengan septikemia, telur dari unggas dan isi perut fetus abortus, plasenta segar, dan usap vagina. Dan juga sampel lingkungan seperti pakan, air, dan feses dari hewan dapat membantu diagnosis. Lalu, penggabungan uji PCR dan kultur bakteri akan lebih efektif dan lebih akurat untuk mendeteksi dari keberadaan Salmonella. Selanjutnya, uji serologis. Nah, pemeriksaan serologis dengan test plate agglutination dengan menggunakan whole blood untuk bahan pemeriksaan yang banyak mengandung bakteri pencemar seperti feses, air kemih, di mana media selektif lebih dulu dipupuk pada kaldu selenit selama 24 jam atau 1 hari dengan suhu 30 derajat Celcius, kemudian dipupuk lagi pada media selektif agar untuk Salmonella. Nah, uji serologi meliputi pengujian darah lengkap untuk diagnosis cepat, seperti Salmonella pullorum dan Salmonella gallinaриum, dan pada unggas, dan uji aglutinasi tabung untuk semua spesies hewan ternak. Yang berikutnya ada bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini merupakan bakteri gram negatif. Bakteri ini hidup dalam sistem pencernaan atau dalam usus besar. Nah, kebanyakan E. coli ini tidak berbahaya, namun ada beberapa jenis bakteri E. coli itu dia itu berbahaya karena dapat menyebabkan keracunan. Nah, untuk mendeteksi bakteri E. coli tersendiri itu ada 3, yaitu selanjutnya, untuk mendiagnosa E. coli, itu yang pertama isolasi E. coli dalam kultur murni. Nah, secara eksperimental ditunjukkan bahwa dalam kasus akut, isolasi itu dimungkinkan dari 6 jam hingga 3 hari setelah infeksi. Sedangkan dalam kasus subakut, isolasi hanya mungkin dilakukan sampai 7 hari setelah infeksi. Nah, media yang digunakan seperti MCA, Asian Methylene Blue atau agar dirgalki digunakan untuk isolasi.
Nah, identifikasi lebih lanjut setelah koloni itu diisolasi. Ini untuk membuktikan ada tidaknya E. coli itu didasarkan pada reaksi kimia, seperti produksi indol, fermentasi glukosa dengan produksi gas, adanya beta-galaktosidase, tidak adanya produksi hidrogen sulfit dan urease, serta ketidakmampuan untuk menggunakan sitrat sebagai sumber karbon. Yang berikutnya ada tes serologis. Nah, di sini tes serologis itu menggunakan ELISA. Nah, ELISA untuk E. coli ini ada dua. Yang pertama itu mendeteksi antibodi terhadap dua serotype patogen penting untuk E. coli. Nah, untuk ELISA yang kedua itu didasarkan pada antigen Vibrio. Keduanya itu memiliki nilai yang terbatas karena hanya dapat mendeteksi tipe Apex yang homolog. Yang berikutnya ada tes molekuler. Nah, PCR di sini digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen. PCR juga lebih cepat dapat diandalkan daripada metode kultur lainnya. Nah, dalam penelitian itu biasanya organisme E. coli itu diambil lalu diisolasi dan ditumbuhkan dalam nutrient broth. Lalu diekstraksi DNA dan diamplifikasi dengan PCR yang menargetkan DNA ribosom E. coli.